wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Semarang, dalam kesempatan kali ini diwakili, ini sekaligus ya merangkap kepala dinas ya, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Ini masih muda, Mas Budi, matur nuwun kerawuhannya. Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sa'bani, SPD MH, hadir. Ini sekaligus ini merangkap sebenarnya ini Pak Ketua PGRI Kabupaten yang juga karena sebentar lagi akan didemisionerkan ini ya. Nanti di tengah jalan berubah jadi Wakil Sekretaris Umum Pak Haji Sukaton. Hadir juga Ketua Biro Pengembangan Profesi Bu Dr. Katarina, matur nuwun. Pengurus PGRI Kabupaten, pengurus cabang, pengurus ranting, seluruh pengurus kelengkapan organisasi mulai dari SLCC, lalu APKS, perwakilan YPLB DM, IGTKI, tamu undangan kalau hadir dari Kementerian Agama, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya merasa bersyukur, berbahagia bisa hadir kembali di Kabupaten Semarang dan kembali menikmati gedung baru, kata Pak Sekdin, karya Pak Sukaton gitu. Tinggalan. Pak Sekdin dulu sering saya ece gitu. Jadi ketua PGRI, kepala dinas, ora iso bangun gedung. Iya, alhamdulillah sekalipun mungkin tidak terlalu besar tapi cukup representatif, cukup untuk acara-acara PGRI dan insya Allah bisa menjadi pengikat ya kita semuanya menyatukan PGRI di Kabupaten Semarang ini dengan gedung yang dibangun secara swadaya anggota PGRI walaupun tanahnya milik pemerintah kabupaten ya, ini harus dijaga betul hubungannya agar iuran teman-teman yang menjadikan gedung ini nanti tidak putus ya di tengah jalan. Ini Pak Sekdin, saya doakan jadi kepala dinas, tapi kalau sudah jadi kepala dinas ya tetap bersama-sama guru. Sudah banyak orang yang mendolimi guru, akhirnya jatuh Pak. Ini serius ya. Terakhir di salah satu kabupaten saya Pak di sana, mungsuhi PGRI sak pol-pole, kepedean pemilihan kalah juga gitu ya. Jadi ini penting. Dulu juga di kabupaten sebelahnya mempensiun guru dini 56 jatuh juga dan tidak selesai di situ Pak, sudah tidak jadi bupati di penjara sekalian lah, ini kan jadi repot lagi gitu ya. Maka jangan Pak, karena guru ini bayarannya katanya kecil, tetapi sekarang guru adalah profesi yang menurut mereka sendiri adalah profesi yang paling bahagia di Indonesia. Ini menarik gitu. Jadi yang lain kalah Pak. Jadi Pak Sekdin ini yang dulu guru sekarang jadi Sekdin belum tentu lebih bahagia dari Pak Guru ini yang bayarannya tidak kalah. Iya, maka Pak Sekdin, saya ini karena aslinya guru,
Sekalipun saya sekarang jadi DPD tetap ngajar Pak, karena katanya guru paling bahagia gitu ya. Ini luar biasa. Jadi profesi di Indonesia katanya hasil ya surveinya itu yang paling bahagia adalah profesi guru. Apalagi Pak Sekdin, kalau tunjangan profesinya keluarnya saben bulan, wah apa lebih bahagia lagi seperti di Kementerian Agama. Untuk itu sekali lagi saya ingin merasa bersyukur, bahagia, dan hari ini bisa datang kembali. Walaupun hari ini ada 2 konferensi, tetapi saya memilih hadir di sini karena kadung janji. Kadung janji. Janji sampai mundur gitu ya Pak Eko ya. Ya udah diundur Pak, Bapak kapan bisanya gitu. Sekarang. Ada yang terus jadwalkan sekarang Bu Katarin yo. Iya, wis kadung janji itu ora kena mblenjani. Padahal belum lama saya ke sini gitu ya pada waktu itu acara ini. Jadi saya kira Bapak Ibu ini modal kita ini Pak Sekdin, kalau jadi orang itu berpeganglah kepada komitmen dan janjinya. Termasuk para suami, para istri, ingat waktu menikah sudah berjanji gitu ya, itu jaga. Loh Pak Muti kok belok ke situ? Loh iya sekarang ada survei, ternyata guru paling banyak bercerai gitu loh ini. Nah ini celaka lagi, di survei lagi yang paling banyak guru P3K. Loh ini celaka menang gitu. Aduh ini Pak Sekdin ini ngeri Pak, ngeri. Jadi saya ini diserang terus Pak Sekdin ini, memperjuangkan P3 malah sekarang dia omong gimana ini P3K malah paling banyak cerai. Hasil studi sementara ini Pak Sekdin, ternyata karena yang unik apa? Siapa yang menggugat? Guru perempuan. Wah, lacak lagi. Wah, ini kenapa coba di studi? Kok bisa tuh seperti ini? Lah ini yang unik ini. Karena sebelum dapat SKP 3K sebenarnya sudah menahan diri gitu loh. Suaranya mungkin wis merasa ya udah wis jane wis kudune saiki. Tapi kan SK-ne urung jelas gitu. Bayarannya urung pati jelas gitu. Jadi wah nek aku berani gugat engko uripku piye iki dhewean, bayarannya urung cetha Pak Sekdin gitu. Nah, setelah di SKP 3K langsung kan wis jelas gitu ya, gaji di tangan, langsung mengajukan. Kalau itu masih baiklah. Yang saya khawatir jangan-jangan juga nanti guru di sebelah juga cerai, yang laki-laki jebule janjian. Lah ini yang bahaya, itu yang nggak boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau itu guyon maton artinya memang betul-betul terjadi, tetapi kita kelakarkan di sini dengan maksud agar tidak ada teman-teman P3K di Kabupaten Semarang ini sekarang sedang bersiap-siap mengajukan gugat cerai gitu ya. Pak, kalau beneran begitu gimana PGRI? Yo tetap belani ya, artinya tetap dampingi gitu ya, kalau memang minta didampingi. Tapi biasanya tidak semuanya perceraian minta didampingi, karena ada yang merasa malu, kadang-kadang ada begitu. Ya enggak apa-apa, uang punya duit ya silahkan gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kami ingin menyampaikan selamat kepada PGRI Kabupaten Semarang yang hari ini menggelar konferensi kabupaten. Dan nampaknya wajah-wajahnya wajah damai gitu ya. Artinya ini orang ono sing lagi saling nginceng kaya pilihan kepala desa gitu ya. Jadi ya. Mudah-mudahan begitu, karena kita berteman dan saya berharap tidak usahlah terjadi gontok-gontokan yang tidak berakhir. Kalau sekarang masalah mau milih siapa itu urusan panjenengan, bukan urusan saya. Tapi nanti kalau sudah jadi ya sudah gitu, itu yang jadi. Dulu yang enggak milih Pak Presiden yang digambar sama wakil presiden digambar juga kan tetap di situ kan, karena memang itu sudah dipilih. Panjenengan kan belum tentu semua di sini milih yang di depan itu toh. Ya kan. Tapi kan sekarang itu presiden kita, wakil presiden
kita, ya harus kita hormati karena jabatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu sekali lagi selamat dan sukses konferensi ini. Dan secara khusus PGRI Provinsi ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan Pak Sukaton dengan teman-teman yang mampu membawa Kabupaten Semarang sebagai salah satu PGRI terbaik di Jawa Tengah. Termasuk tadi yang baca ikrar, wah ini kan kader PGRI juara guru SMA inovatif tingkat nasional, wah keren itu, masih muda itu loh. Ini yang jadi pengurus itu harus memperhatikan ya prestasi-prestasi seperti ini agar mereka energinya bisa disalurkan ya untuk kepentingan yang lebih luas. Dan saya berharap kepada semua yang ada di PGRI ini mempunyai jiwa itu. Kalau punya kelebihan, berbagilah. Karena guru kelebihannya ilmu, pengetahuan, ya kompetensi yang kita miliki, maka bagilah. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Selamat, termasuk prestasi terakhir adalah Pak Katon buru-buru sebelum diganti meresmikan gedung PGRI ini. Masalahnya nek wis ora dadi pengurus nembe diresmikan nanti ora cetha gambare gitu ya di sini. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati melalui Pak Sekdin atas bimbingan, atas arahan teman-teman di sini, termasuk fasilitasi gedung ini, bantuan ya diakoni wae kayak musolane wong ning ngarepe gitu ya. Walaupun mungkin gawe nggo semua, tapi wong ning ngarepe kan sapa sing ngerti nek kuwi kudu duwe PGRI kan wong ning ngarepe ya. Terima kasih dibangunkan di sini sehingga teman-teman dimudahkan. Dan beberapa kali kami diskusi dengan Pak Bupati, termasuk yang terakhir adalah mengenai guru di Kabupaten Semarang yang pensiun banyak. Itu juga yang kami ingin sampaikan, yang menyemangati saya untuk memastikan segera seluruh non-ASN dipastikan selesai pada tahun 2024-2025 ini. Saya mengingatkan tadi kepada Pak Sekdin, terakhir kami rapat dengan Menpan tanggal 3 Desember dan BKN sudah sepakat kita harus berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun non-ASN yang tertinggal, baik guru maupun tenaga kependidikan, untuk beralih status menjadi ASN P3K. Saat itu terjadilah perdebatan karena Bu Menpan mengeluh banyak kabupaten, kota, dan provinsi yang formasinya tidak sejumlah yang disediakan, yaitu 1,7 juta. Sehingga waktu itu melaporkan tahap 1 baru 1,3, tersisa 400. Kenapa 400? Saya sudah keliling, ternyata ada yang tidak MS karena berbagai faktor. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Sekdin. Salah satunya ada tadinya tenaga teknis pindah jadi guru. Dadi guru ne urung ana 2 tahun. Nyun sewu, yang dipastikan diterima yang terdaftar di database BKN. Kalau dulu terdaftarnya tendik, ya nggak bisa begitu saja pindah dalam 2 tahun terakhir. Ini yang penting. Maka ada yang bertanya, Pak Katon juga kemarin bertanya, ini gimana Pak kalau yang belum 2 tahun? Mohon maaf, itu sudah dilarang sebenarnya waktu itu setelah undang-undang ASN keluar, jangan ngangkat dulu mau menyelesaikan ini. Tapi karena kekurangan guru diangkat lah. Nah, mereka tidak kategori
yang diafirmasi, yang diprioritaskan. Kecuali dia lulus PPG dan ada formasi. Ya ini Pak Kepala Dinas, kalau masih kekurangan kan ada ya mata pelajaran atau guru kelas yang kurang, dia masuk. Nah, terkait dengan itu faktanya ini kita juga agak berkecil hati Pak Katon, karena Provinsi Jawa Tengah termasuk 50 besar yang jumlah formasi yang diajukan dengan jumlah non ASN-nya selisihnya terlalu jauh. Tapi bukan Kabupaten Semarang Pak, provinsi gitu ya, provinsi. Maka akhirnya Bu Menpan ini nampaknya sudah tidak sanggup lagi gedor bupati karo gubernur. Maka kemarin Rabu meminta bersama Pak Mendagri yang menekan untuk memastikan jangan main-main, semua harus memastikan non ASN ini diangkat menjadi P3K. Bahasa Pak Menteri, kalau tidak diangkat ada apa-apa kamu yang harus tanggung jawab sendiri, begitu. Ya. Kenapa? Karena setelah ini tidak akan dilakukan lagi rekrutmen model itu. Yang ada model normal gitu Pak, kurang lebih Pak Sekdin. Kecuali ada kebijakan baru. Sementara ini non-ASN begitu. Walaupun undang-undang ASN juga masuk lagi prolegnas, mungkin dalam 3-4 tahun ke depan akan kita sempurnakan. Saya berharap karena berkali-kali anak buah Pak Katon juga mengundang saya, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi termasuk tenaga kependidikan yang tersisa. Sepanjang ini Pak Budi menyampaikan kepada Pak Bupati, ingat ini tinggal berapa hari, ini diperpanjang 2 kali ya Pak, karena sampai 30 Desember belum optimal, diperpanjang 1 minggu. Diperpanjang 1 minggu tanggal 7 belum optimal, sekarang diperpanjang sampai tanggal 15. Maka saya ingatkan kemarin pengurus PGRI se-Jawa Tengah, kalau masih ada non-ASN yang daftar sekarang kesulitan, belum MS, dampingi dia agar MS, karena caranya hanya lewat itu kita bisa mengubah nasib mereka. Dan kepada semuanya, saya kira teman-teman awalnya tidak ada yang meminta saya masuk komite yang urusan ASN, urusannya pendidikan, maunya Pak Budi. Tetapi karena saya sebagai ketua PGRI Jawa Tengah dari depan berkomitmen untuk ini, dan teman-teman guru di Jawa Tengah luar biasa banyaknya, dan saya yakin saya dipilih salah satu amanatnya adalah meminta penyelesaian ini, maka saya masuk di komite 1 dan saya sebagai wakil ketua untuk ikut memperjuangkan apa yang kita sebut penuntasan honorer atau non ASN. Mudah-mudahan selesai. Dan setelah itu saya kepengen pindah ke komite yang ngurus kurikulum, ngurus data embengnya nanti bersama Pak Budi dan teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu sekali lagi sampaikan kepada Pak Bupati, kemarin ngeluh ya, Pak jawabannya ini, optimalkan, kalau enggak Pak Bupati nanti 5 tahun ke depan malah sulit untuk menyelesaikan itu, karena pemerintah pusat bisa jadi nanti tidak semaksimal ini di dalam memberi ruang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya berharap kepada konferensi ini nanti membuat program sesuai dengan perkembangan yang sedang terjadi. Kita bersamaan, pemerintah masuk masa transisi, Bapak Ibu juga masuk transisi, artinya perubahan kepengurusan, membuat program 5 tahun ke depan. Maka tema transformasi PGRI menuju Indonesia Emas kita maknai betul. Dengan kepengurusan baru kita bertransformasi juga untuk menyiapkan generasi emas ini. Karena selalu aja saya katakan kepada Pak Budi bahwa jangan mimpi Indonesia emas kalau sumber dayanya tidak unggul. Maka
citanya Pak Prabowo kan sumber daya manusia unggul. Bapak Ibu, tapi jangan mimpi meminta sumber daya manusia unggul tanpa pendidikan yang unggul. Dan jangan mimpi pendidikan yang unggul kalau gurunya itu juga tidak unggul. Guru unggul tidak saja kompeten, tetapi juga sejahtera, terlindungi. Kalau Pak Budi membiarkan ada guru misalkan dikriminalisasi, itu tidak sejahtera juga gitu loh. Ini harus diberikan perlindungan sehingga mereka betul-betul fokus untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan begitu tidak sabarnya Pak Prabowo ini sekarang akan membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang sebut saja kelas 1 ya, yang unggul. Kalau dulu membuat kelas internasional mungkin dianggap kurang fokus, sekarang ada nanti di setiap provinsi, nanti lalu di setiap kabupaten targetnya ada sekolah khusus di mana ini akan dimasuki oleh anak-anak terbaik dan lulusannya disetting masuk perguruan tinggi terbaik dunia. Biar seperti Prabowo. Prabowo itu termasuk dulu SMA dan kuliahnya kan di luar negeri, itu kelas dunia dia. Waktu SMA itu luar biasa dia. Dan luar biasa Bapak Ibu, walaupun agak aneh, sekolah ini tidak di bawah Pak Budi nanti. Sekolah ini di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan anggarannya Pak, enggak main-main Pak. Luar biasa, satu anak kurang lebih akan dibiayai sekitar 200 sampai 400 juta per tahun. Satu anak. Kira-kira kaya apa gitu nanti jadinya. Luar biasa ya. Oh, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting ya untuk kita ketahui nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang konsep unggul yang disampaikan? Mari saya harap nanti betul-betul teman-teman ya, pengurus terpilih atau nanti di dalam program kita fokus, kita ikuti apa yang menjadi program prioritas pendidikan dasar dan menengah, karena kita lebih fokus ya di situ karena ini di kabupaten, di mana pendidikan kita seperti pernah saya jelaskan arahnya adalah pendidikan bermutu untuk semuanya. Dan bagaimana strategi yang akan dibangun melalui program prioritasnya, saya ingin sampaikan adalah mendidik generasi unggul, pertama melalui pendidikan karakter dan selanjutnya, tetapi generasi unggul sekarang diterjemahkan adalah pertama, anak yang religius, yang kedua, anak yang memiliki moral, ya berkarakter, anak itu sehat, anak itu cerdas dan kreatif, dia pekerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta yang terakhir bermanfaat. Jadi apa yang sering kita dengungkan kemarin misalkan pelajar Pancasila, sekarang mesti harus diterjemahkan lebih luas agar tercapai generasi unggul yang sesungguhnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila kita. Sehingga penterjemahan yang kemarin dirasa masih belum sempurna karena harus tegas mengawali. Anak yang hebat adalah anak yang memiliki religiusitas yang tinggi. Anak yang hebat adalah anak yang memiliki karakter yang bagus. Tapi tidak cukup dari itu, dia harus sehat, dia juga harus cerdas, sampai yang terakhir bermanfaat. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang sekarang sudah mulai dikenalkan kepada kita semuanya, mulailah anak-anak itu dilakukan pembiasaan
yang harus dilakukan sehari-hari melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kita mulai bersama-sama. Bangun pagilah anakku semuanya, lalu jangan lupa terus beribadah. Setelah itu berolahraga, sarapan atau makan yang sehat dan bergizi. Lalu gemarlah kalian membaca atau belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Saya kira ini lebih membumi, lebih sederhana, karena jangan mimpi punya anak yang pinter, yang cerdas, tetapi nanti menjadi sukses kalau tidak sehat, kalau tidak berkarakter baik. Makanya jangan heran bahwa orang yang jadi pemimpin tidak selalu bintang kelas dalam pengertian yang kemarin. Jadi bintang sekarang harus diterjemahkan lebih luas. Bukan pinter matematik saja, bukan pinter IPA saja, bukan pinter biologi saja, bukan pinter mata pelajar tentu saja, tetapi dia lengkap memiliki standar atau kriteria anak Indonesia hebat itu. Bapak Ibu, saya berharap mari kita masuk Provinsi Jawa Tengah melalui Bu Katarina, melalui Bu ini yang sekarang sedang berlangsung TOT Bu Diah. Hari ini di Provinsi Jawa Tengah ada pembukaan TOT Senam Anak Indonesia Sehat ya namanya ya. Ya, kalau dulu kita senam pagi Indonesia Indah apa ya dulu ya zaman kita ya. 1 ya, 2 dulu ya. Sekarang apapun namanya tidak penting bagi saya. Yang penting anak-anak kita kalau masuk sekolah tidak dalam posisi ngantuk ya. Ototnya tidak kaku semuanya karena bangunnya siang lalu cuma langsung bangun tidur HP-an. Sarapan pun karo ngene gitu loh, anak sekarang kan begitu. Senamnya tangan tok, Pak. Itu masuk kayak dulu ya. Saya sempat ditanya oleh kepala sekolah saya, "Pak, besok gimana seragamnya?" Alah senam mau kelambi seragam ya ora apa-apa sebelumnya. Wong senam yang penting gerak dulu anak-anak, masuk kelas dia riang, dia fit, belajar yang baik, nanti dikasih sarapan. Saya tidak tahu nih Pak Kepala Dinas sudah sampai mana itu makan siang gratisnya di Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan lancar dan baik-baik saja. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang terakhir, Pak Kepala Dinas PGRI sesuai dengan janjinya, bahkan tadi dibacakan juga dalam salah satu ikrarnya, kita pasti berkomitmen terhadap negara ini untuk membela negara ini. Tapi yang kedua komitmennya adalah memajukan pendidikan. Artinya apa? Siapapun jadi pengurus PGRI bersiaplah diri bersama-sama atau bermitra dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan di sini. Enggak ada kata tidak kalau memang diminta. Bahkan Pak Kepala Dinas belum menyelenggarakan TOT Senam Pagi Indonesia Sehat, PGRI sudah menyelenggarakan, perwakilan sudah dikirim, mereka turun. Karena apa? Sekarang senamnya gurunya belum bisa, belum siap, lalu pakai TV-nya cilik, saka mburi ora ketok. Akhirnya gerakannya sakarepe dhewe. Bocah SD kelas 1 kon nonton TV sing kentip tekan kono, akhirnya gerakannya nyampluk kanan, nyampluk kiri. Karena gurunya juga masih bingung, Pak. Kalau nanti sudah berlatih semua, guru-guru olahraga kita siap semuanya, insya Allah setiap pagi akan ada senam pagi Indonesia Sehat yang membuat semuanya jadi sehat. Demikian juga program-program yang lain. Bu Katarina sedang terus melakukan ini pelatihan-pelatihan, termasuk yang akan dilakukan adalah apa Bu namanya? Deep learning. Lalu yang kemarin juga Pak Sabtono apa namanya itu?
Yang Pak Gibran coding. Nah ini ya. Jadi ini akan kita lakukan. Sugeng rawuh Bapak. Mohon izin kami lanjutkan. Tetapi Bapak Sekdin, Pak Kepala Dinas, kita juga yang ketiga akan memperjuangkan kemuliaan guru. Maka Pak Kepala Dinas, kalau nanti guru menuntut kesejahteraan, nggak usah sakit hati gitu loh. Kan pernah jadi guru gitu loh. Pak, tunjangan profesi di Kementerian Agama sudah setiap bulan. Kenapa Kementerian Pendidikan belum? Kalau kami memperjuangkan agar setiap bulan dapat tunjangan profesi, biar sama dengan sebelah, ya nggak usah disalahkan Pak. Kalau berhasil alhamdulillah toh Pak. Kalau kemarin ada yang nuntut loh Pak, katanya tunjangannya naik, sementara belum, itu saya sudah ingatkan. Nggak ada kenaikan tunjangan profesi. Naik Pak, iya naik karena gajinya naik, jadi naik menyesuaikan. Yang penting 1 kali gaji, artinya naiknya kalau gajinya naik. Saya ingatkan yang belum ketemu saya, tidak tambah 1, nggak ada. Sekali lagi, nggak tambah 1, cuma 1 tunjangannya. Tunjangannya 1 aja sudah mimpi punya istri 2 kok apalagi. Tetapi yang betul ada akselerasi, percepatan. Ini muda-muda yang belum sertifikasi akan segera disertifikasi agar dapat tunjangan profesi 1 kali gaji. Di tahun kemarin saja seperti UPGRIS yang biasanya mensertifikasi paling 1.000, 2.000. Kemarin kalau tidak salah mensertifikasi kurang lebih ini ya Pak, kurang lebih 11.000 Pak. Dan tahun ini akan ada akselerasi lebih kenceng lagi agar ada percepatan sehingga yang betul jangan lagi nanti ada guru yang tidak bersertifikat pendidik. Karena apa? Pertama melanggar undang-undang. Yang kedua biar kesejahteraannya menjadi cukup. Gajinya 1, tunjangannya 1 sama dengan 2 kan. Ini yang akan terus kita upayakan Pak Kepala Dinas, maka tadi kita diskusi, maka besok yang lulusan PPG apabila memang kabupaten kota punya formasi, dia akan diterima masuk di dalam tahap 2 ini sehingga bisa masuk ya di situ. Mudah-mudahan keluhan SD yang gurunya tinggal 3, tinggal 4, segera Pak Sekdin dipenuhi karena ingat kalau sekarang 3 tidak ngangkat, tahun depan mungkin tinggal 2 karena gurune wis podo tua-tua. Malah tinggal 1. Mau Indonesia emas macam mana kalau gurune entek. Untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama PGRI kita terus bangun kekuatan kita agar bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah, agar kita bisa bersama-sama berjuang untuk tidak saja marwah dan kehormatan PGRI, tetapi menjaga paling tidak syukur bisa meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan. Kalau panjenengan sendiri-sendiri ora dirungokke Pak, PGRI sak gedene sakmene aja berjuang terus habis-habisan. Dan alhamdulillah kemarin yang ikut saya kira mendengarkan Pak Menteri kita menyampaikan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh PGRI sudah dan akan dipenuhi. Kata Menteri itu ya. Kita terus berkomunikasi, termasuk saya terima kasih diberi fasilitasi sebagai anggota DPD, anggota MPR, ya jelek-jelek begini saya pejabat tinggi negara gitu loh. Iya karena ya katanya eselonnya sama dengan presiden katanya, tapi duitnya nggak sama dengan presiden, kemenangannya nggak sama gitu ya. Tapi saya kesini karena sedang PGRI, nomor saya tidak saya pakai Pak.
Nomor saya kalau kemarin saya pakai karena saya datang sebagai anggota DPD. Sekarang tidak, Pak. Saya punya nomor khusus gitu yang jadi merdeka di mana-mana gitu ya. Di Jakarta ada ganjil genap, ora urusan gitu. Nomornya ini nomor 49. Wah, wis sudah ora urusan gitu ya. Jadi tetap lancar aja Pak Kepala Dinas. Di Jakarta ganjil genap nggak masalah, cukup pakai nomor itu, mau ganjil mau genap bablas aja gitu. Ya itu. Cuma bedanya ora dikawal kayak bupati gitu. Ora dikawal ya bupati ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan PGRI bisa menjadi sarana kita untuk membantu pemerintah memajukan pendidikan, menjadi sarana perjuangan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengamanatkan saya sebagai anggota DPD juga bisa menjadi salah satu bagian sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita bersama. Sekali lagi, bismillah, bersama pemerintahan baru, mari sesuai wilayah kita bersama-sama memperjuangkan pendidikan kita untuk menghasilkan SDM unggul, menyongsong Indonesia emas. Dan bagi PGRI, teman-teman semuanya, para guru, para tenaga pendidikan, mari kita bertransformasi untuk menuju Indonesia emas. Artinya apa? Beradaptasi dengan perubahan. Jangan ngotot ya Pak dengan yang kemarin-kemarin saja, sudah itu yang lalu. Sekarang siap dengan kebijakan-kebijakan baru untuk bersama-sama menuju Indonesia emas. Dan semua yang Bapak Ibu inginkan sebagian sedang terus diperbaiki, termasuk guru penggerak, ya sekarang guru penggerak. Tetapi guru penggerak adalah guru seperti guru yang lain. Kalau mau jadi kepala sekolah ya kompetensinya harus ada, duanya jenjangnya harus dilalui. Sekdin yo lewati dulu jadi kabid, ben tertib itu ya. Bar kuwi dadi kepala dinas itu kan tertib itu kan itu ya. Ya nek ora tertib oh ya. Sama juga mau jadi kepala sekolah mbok dadi wakil kepala sekolah dulu Pak Sekdin. Ojo lompat guru penggerak nguduk langsung jadi kepala sekolah. Pak Menteri sudah mengunci kata satu yang harus dijadikan kompeten berjenjang atau mulai berjenjangan. Kompeten yang perlu diklat. Oh, so jadi kepala sekolah orang latihan sih ya kan gitu ya. Diklasin sih, wah, lalu pengalaman. Ini penting. Alah, aku jadi rektor we mulai indik-indik saka sekprodi, kaprodi, wakil dekan, wakil rektor, baru jadi rektor. Harap jadi DPD we kudu nglewati panjang lagi itu. Jadi sekjen ISPI, jadi direktur di Lembaga Kredit Mandiri. Kasih jadi syarat meneh jadi ketua PGRI baru jadi gitu ya. Karena indik-indik datang sampai sana, nanti lupa bawah itu jalannya lewat mana kemarin gitu. Nah nampaknya menteri ini cukup ingin ya semuanya tertib agar keadilan dirasakan oleh semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf Pak Sekdin ini saya menyampaikan agak banyak walaupun tadi malam bekalnya sudah banyak ini, tapi saya pikir tidak mungkin karena Pak Katon mengunci jangan sampai jam 2 ya. Wah ini. Untuk itu terima kasih kepada semuanya, lancar dan siapapun nanti yang terpilih adalah mitra bagi PGRI Provinsi untuk membangun PGRI lebih kuat. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.